Tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara, muga ikhlas nampa tekan desa nganti tuwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku share lagi nih kegiatan aku di pagi hari. Ini tuh akhir tahun ya teman-teman. Jadi aku baru selesai edit videonya. Sebenarnya ini videonya pas banget akhir tahun itu. Tanggal 31 suamiku tuh masih kerja ceritanya. Terus ini aku pagi-pagi aku masak dulu. Ini nanti di sini aku nganter ke tempat kerja suamiku gitu karena motornya aku bawa. Pagi ini aku goreng tahu teman-teman. Ini tahu endul banget, cuman dibumbuin garam aja tuh udah enak menurut aku. Terus ini aku oseng-oseng atau aku tumis bawang merah, bawang putih, terus juga ada bawang bombay sambil dibalik ya, tahunya jangan sampai gosong. Tapi ini tuh aman banget, dia tuh digoreng tuh juga nggak bakal gosong itu menurut aku karena dia tebel ya. Aku mau bikin sup teman-teman sama goreng tahu ini. Kalau di tempat teman-teman tahu kayak gini berapa sih harganya? Kalau di tempatku sekotak gitu mas udah 500 ya satunya. Jadi ini aku belah jadi segitiga gitu, jadi dua. Oke, ini tahunya udah mateng. Aku sengaja gedein apinya supaya cepet keringnya gitu. Sambil dipanci itu aku udah masukin air. Terus ini airnya udah mendidih ya teman-teman. Terus aku masukin wortel. Kadang-kadang mager ya teman-teman, di musim penghujan kayak gini tuh maunya tuh kayak mager aja gitu. Kadang-kadang nggak masak, jadi kayak cuman beli aja gitu, atau cuman masak mie atau telur. Jadi ceritanya hari ini tuh aku mau mudik teman-teman, mau jagong ke tempat saudaranya suami. Pas banget ini tuh udah nikahan, terus besok resepsinya gitu. Kalau di desa itu kan ada 2-3 hari gitu teman-teman nikahnya, baru selesai. Jadi ada malam manggulan, ada resepsi dan lain sebagainya lah, pokoknya gitulah. Ini lanjut minyak gorengnya tadi udah aku tuang ya, yang masih bersih. Ini aku masih sisa dikit, aku goreng ini namanya gereh besek kalau di Solo namanya. Ini tadi aku beli 5.000, ada 2. Terus aku goreng, aku udah pisahin sama kepala sama durinya. Aku mau bikin sambal gereh kalau di sini namanya. Ya namanya sebenarnya bukan gereh ya, tapi ya udah gitu aja lah. Ini minyaknya masih dikit, aku masukin cabe, tomat, bawang merah, bawang putih. Aku nanti bakalan ulek, terus aku bakalan tumis gitu. Kenapa kok akhir tahun mau mudik kok masak ya? Supaya lebih hemat aja teman-teman, karena kalau masak itu menurut aku lebih ngirit ya dibanding beli. Kalau beli itu sekali makan ya paling nggak di Solo tuh berdua, karena anakku kan agak susah ya, itu 15.000 nanti kali 2. Kalau masak itu bisa lebih hemat daripada itu gitu, dan rasanya juga lebih enak. Muji masakan sendiri. Ini yang nggak usah terlalu kering. Sebenarnya aku tuh ada chopper ya teman-teman, tapi aku tuh pengen ngulek aja karena berisik juga, ini tuh masih pagi. Nah ini nasinya aku tuang dulu biar dia agak dinginan teman-teman. Terus karena aku tuh takut keburu lama, makanya ini cabe sambelnya itu belum aku masak. Jadi ini aku kasih tahu goreng aja, sama tadi aku beli botok. Ini tuh botok segini tuh 1.000 teman-teman kalau di Solo. Kalau menurut aku ini sangat-sangat murah ya, karena udah tinggal makan, terus rasanya juga lumayan, pedas juga. Untungnya tadi aku beli ini, kalau misalkan aku keburu, karena ini tuh supnya belum matang teman-teman, jadi aku buru-buru aja cepet-cepet gitu. Oke, cabenya diangkat. Seperti biasa ya, cabai tuh nggak ketinggalan, meskipun harga cabai lagi enggak baik-baik aja, tapi ini alhamdulillah udah turun ya, harga 2.000 gitu, sekarang udah lumayan banyak. Kalau dulu tuh dikit banget 2.000, ya ampun. Nah ini dia penampakannya, sambal ini enak banget ini pokoknya. Nah ini lanjut teman-teman, aku udah mandi. Ini anakku main di luar.
sekarang aku udah berani teman-teman ninggalin anakku di luar karena teman-temannya banyak. Alhamdulillah tuh di kontrakan aku sini tuh banyak banget balita, jadi anakku gak kesepian. Terus juga aku bisa sambil beberes di sini. Aku bisa sambil ngawasin karena di jendela itu aku buka teman-teman, jadi aku kayak interaksi terus gitu, aku ajak ngomong, makanya nggak sampai dia kemana-mana gitu. Ini berantakan banget sengaja, bukan ini sih, aku belum sempat beberes aja gitu, sambil sekalian aku pilih-pilih baju yang mau aku bawa. Terus ini juga baju dari jemuran aku angkat karena nggak mau juga kan kalau mudik itu baju-baju gitu masih di jemuran, aku nggak enak gitu karena bisa dipakai sama teman kontrakan yang lain gitu tempatnya. Kayak sampah ya, ini sebenarnya plastik gitu ya, kayak plastik yang belum kebuang, tapi ini tuh sebenarnya bukan makanan basi gitu gak sih teman-teman, itu bekas makan anakku, kadang tuh mager banget gitu loh teman-teman. Masya Allah, ini plastik-plastik disendiriin. Terus baju-baju yang udah setengah pakai aku taruh di kamar mandi biar nanti bisa dikucek terus dicuci gitu. Dicucinya juga aku ngejemurnya di dalam kamar ya teman-teman, karena aku di rumah sekitar 3 hari. Nanti insya Allah aku pulang tuh udah kering semua, udah posisinya kamar tuh udah bersih gitu, nggak ninggal pakaian kotor lah pokoknya. Terus ini ada plastik-plastik, ada pensil mainan anakku, pokoknya diberesin dengan penuh kesabaran. Oh iya teman-teman, gimana cuaca di tempatnya teman-teman? Kalau di Solo ini tuh lagi sering hujan. Setiap habis asar tuh aku tuh menandai pasti hujan, walaupun cuma mendung. Terus akhirnya hujannya malam tuh, tapi pasti habis asar tuh hujan, mendung gitulah pokoknya. Jadi aku takut nanti sore ini tuh hujan. Makanya ini cepet-cepet suamiku mau pulang jam 2-an gitu katanya habis duhur. Nggak sampai sore lah, takutnya nanti OTW-nya kita kehujanan, kasihan anakku. Karena mudik ke tempatnya suamiku di Purwantoro itu lumayan teman-teman, 2,5 jaman. Terus juga kan kita pakai motor bawa barang, jadi kan kalau misalkan hujan ya ampun gimana rempongnya. Karena dulu tuh pernah teman-teman, aku tuh pas mudik itu suamiku tuh memaksakan diri untuk tetap pulang di jam itu gitu loh. Akhirnya hujan itu dari Solo sampai Purwantoro itu 2,5 jam itu aku tuh pakai mantol. Dan anakku tuh posisinya masih kecil kan, terus tanganku tuh kayak nutupin kepalanya gitu, jadi sepanjang jalan tuh biar anakku tuh kayak di dalam tenda gitu loh teman-teman, jadi dia tetap nggak ngap walaupun pakai mantol gitu. Oke, ini tuh ceritanya aku tuh beli lampu strip ya teman-teman, lampu LED gitu, harganya murah banget di Shopee, harganya cuman 5 ribuan per meter. Terus juga colokannya itu loh, itu juga cuman murah banget, cuman 4.000, makanya aku check out gitu. Aku tes dulu sebelumnya, ini aku tes di sini bagus enggak, nanti kalau misalkan bagus dan berfungsi dengan baik aku beli lagi, aku mau pakai di dapur. Nah alhamdulillah bagus. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau voice note-nya ini seperti biasa, ini tuh berisik, terus ada pengamen lewat dan lain sebagainya. Dan ini juga agak sedikit hujan. Ini aku coba-coba aku tempelin dulu karena aku nggak punya double tip. Terus ternyata kata suamiku tuh terlalu terang. Dia nggak terlalu suka kalau di rak bukunya dikasih lampu ini. Jadi nanti rencananya aku bakal pindah ke dapur gitu. Terus yang di rak bukunya aku mau beli yang kerlap-kelip aja gitu, jadi dia nggak terlalu terang nyolok mata gitu loh teman-teman. Dan ini udah suamiku udah pulang, ini sekitar habis duhur gitu. Aku bajunya udah tiris ya di belakang, jadi dia nggak basah banget, makanya aku pindah ke kamar. Oke, ini udah di desa teman-teman, aku tuh udah rewang ini, terus sambil ngomong udah selesai rewang. Terus ini hari keesokannya masak tahun baru, akhir tahun, aku tuh berkutat terus sama pakaian, ya ampun. Karena ini tuh aku tuh ini ya ngeliat lemari penuh dengan pakaian bayi gini tuh aku tuh nggak betah, makanya pengen cepet-cepet diberesin gitu loh mumpung aku pulang, terus juga nganggur. Nah ini aku keluarin dulu, alah belibet. Di lemari ini tuh penuh banget pakaian-pakaian bapak mertuaku yang masuk ke sini, terus juga abras-abrasnya suamiku zaman mudanya, terus juga ada sendal adik iparku dan sebagainya, semua di sini. Dikeluarin semuanya, terus aku sapu-sapu, terus juga dikasih
lemek gitu ya supaya nggak kotor. Nah ini biasanya mama mertua aku tuh naruh Al-Qurannya tuh di atas lemari karena beliau pengen ngambilnya tuh gampang. Kalau misalkan ngaji ngambilnya gampang, nggak nyaring muter-muter gitu. Beliau tuh sempat nggak setuju kalau Al-Qurannya tuh dimasukin ke lemari, tapi aku kasih kayak pengertian kalau misalkan di atas lemari nanti berdebu. Kalau di sini takutnya tuh ngambilnya susah gitu loh, atau penuh dengan barang lagi. Jadi ibu mertua aku tuh nggak mau. Nah jadi aku tata paling atas, terus paling atas tuh nggak aku kasih baju gitu. Astagfirullahaladzim, ternyata aku tuh ngangkat gamis karena ini aku saking budrek, aku tuh saking pusing ngelihat pakaian banyak banget di lantai. Kalau nggak gini terus kapan gitu kan aku mikirnya, biar pakaian-pakaian bayi anakku tuh beres gitu. Dan ini alhamdulillah aku udah selesai setelah berjam-jam aku tuh di depan lemari. Oke, gitu dulu video dari aku. Kali ini video aku agak panjang ya teman-teman. Terus ini aku tutup hariku dengan makan pecel, enak banget buatan ibu mertuaku. Pokoknya terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, saling support terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.